I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches in the line, and you know. Pertama, TKG atau tingkat kematangan gonad merupakan pengelompokan kematangan gonad ikan berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada gonad. Perkembangan gonad yang semakin matang merupakan bagian dari reproduksi ikan itu sebelum terjadi pemijahan. Selama proses tersebut, sebagian besar hasil metabolisme tertuju pada perkembangan gonad. Menurut Effendi 2002, pertambahan bobot gonad ikan betina pada saat stadium matang gonad dapat mencapai 10% sampai 25% dari bobot tubuhnya, sedangkan pada ikan jantan bisa mencapai 5% sampai 10%. Tingkat kematangan atau TKG pada ikan menurut Casey Della Effendi 1976 mengatakan bahwa tingkat TKG itu terbagi atas 5 tingkatan. Pada tingkatan yang pertama, ikan betina memiliki ovarium seperti benang panjang sampai ke depan rongga tubuh, berwarna jernih dan permukaannya licin. Sedangkan pada TKG pertama ikan jantan, testis seperti benang, lebih pendek dan terlihat ujung jadi rongga tubuh, warnanya juga jernih. Pada tingkatan TKG 2, pada ikan betina memiliki ukuran ovarium yang lebih besar, warna lebih gelap kekuningan, telur belum terlihat jelas dengan mata, sedangkan pada TKG kedua ikan jantan memiliki ukuran testis lebih besar, warnanya putih seperti susu, bentuknya lebih jelas daripada tingkat yang pertama. Tingkatan TKG yang ketiga, pada ikan betina ovarinya berwarna kuning. Secara morfologi telur mulai kelihatan butirannya dengan mata. Sedangkan pada ikan jantan TKG ketiga, permukaan testis tampak bergerigi, warna makin putih, testis makin besar, kalau diawetkan mudah putus. Pada TKG keempat ikan betina, ovari makin besar, telur berwarna kuning, mudah dipisahkan, butiran minyak tidak tampak, mengisi setengah sampai 2/3 rongga perut, usus terdesak. Sedangkan pada TKG keempat ikan jantan, seperti pada tingkat yang ketiga, tapi tampak lebih jelas testisnya semakin kenyal. Pada TKG tingkat kelima, ikan betina memiliki ovari makin berkerut, dinding tebal, butiran telur sisa terdapat di dekat pelepasan, banyak telur seperti pada tingkatan yang kedua. Sedangkan pada ikan jantan tingkatan kelima, testis bagian belakang kempes dan bagian dekat pelepasan masih bersih. IKG atau indeks kematangan gonad atau sering disebut dengan koefisien kematangan gonad atau gonadosomatic index akan semakin meningkat dan akan mencapai nilai maksimum pada saat pemijahan terjadi. IKG sering dihubungkan dengan TKG berdasarkan ciri-ciri morfologi sehingga akan tampak hubungan antara cara perkembangan di dalam dan di luar gonad. Nilai IKG pun akan bervariasi setiap saat tergantung pada macam dan pola pemijahannya. Maka dari itu, pentingnya GSI agar digunakan untuk memprediksi kapan ikan tersebut akan siap melakukan pemijahan. Nilai IGS tersebut akan mencapai batas kisaran maksimum pada saat terjadinya pemijahan. Untuk mencari nilai IKG dengan rumus IKG atau bisa disebut indeks kematangan gonad sama dengan BG, yaitu berat gonad dalam gram, per BT
atau berat tubuh dalam gram dikali 100%. Kedua, fekunditas. Fekunditas ikan adalah jumlah telur pada tingkat kematangan terakhir yang terdapat pada atau dalam ovarium sebelum berlangsungnya pemijahan. Nico Sky 1963 menamakan fekunditas yang menunjukkan jumlah telur yang dikandung individu ikan sebagai fekunditas mutlak, sedangkan jumlah telur per satuan berat atau panjang ikan disebut sebagai fekunditas relatif. Selanjutnya adalah cara menghitung telur ikan. Terdapat 3 metode. Yang pertama adalah metode velometri. Metode yang menggunakan pengukuran volume seluruh telur dengan teknik pemindahan air. Kedua, metode jumlah. Metode jumlah adalah metode yang digunakan dengan cara menghitung semua telur satu persatu atau dikenal pula dengan sensus lengkap. Cara ini merupakan cara yang paling teliti tetapi hanya dapat dilakukan untuk ikan-ikan yang telurnya sedikit, karena membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk melakukan metode ini. Ketiga, metode gravimetri adalah metode yang menggunakan pengukuran menggunakan bobot pada ikan atau menggunakan pengukuran berat. Selanjutnya adalah cara menghitung fekunditas. Fekunditas dihitung dengan menggunakan rumus dari Nico Sky tahun 1963, yaitu F besar sama dengan F kecil per G kecil dikali G, di mana F besar disimbolkan sebagai fekunditas mutlak, F kecil digunakan sebagai simbol jumlah telur, G kecil disimbolkan sebagai berat telur, G besar digunakan sebagai simbol berat seluruh gonad. Pada umumnya terdapat hubungan antara fekunditas dengan ukuran berat, panjang, umur, dan cara penjagaan atau parental care, serta ukuran butir telur. Semakin berat atau panjang badan ikan, serta semakin tua umurnya, maka fekunditasnya semakin tinggi. Fekunditas sering dihubungkan dengan panjang daripada berat, karena panjang penyusutannya relatif kecil sekali, tidak seperti berat yang berkurang dengan mudah. Ketiga, pertumbuhan ikan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, dapat berupa panjang atau bobot dalam waktu tertentu. Jadi, untuk menghitung pertumbuhan diperlukan data panjang atau bobot dan umur atau waktu. Bila dilihat dari hubungan panjang dan bobot tubuh ikan ini, pada pola pertumbuhan ikan dapat dibagi atas 3 pola pertumbuhan, yaitu yang pertama adalah bila harga koefisien regresinya lebih kecil dari 3, maka pertumbuhan panjang ikan tersebut lebih cepat dari pertumbuhan bobot dan disebut dengan allometric negatif. Dan yang kedua, bila harga koefisien regresinya sama dengan 3, maka pertumbuhan panjang ikan tersebut sama dengan pertumbuhan bobotnya dan disebut dengan isometrik. Bila harga koefisien regresi lebih besar dari 3, maka pertumbuhan bobot ikan tersebut lebih cepat dari pertumbuhan panjangnya dan disebut dengan allometric positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Faktor ini terbagi atas 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi genetik dan kondisi fisiologi. Yang eksternalnya adalah kualitas air untuk pembesaran ikan, kedua adalah tersedianya pakan, dan ketiga penyakit.